Bang, main tebak-tebakan yuk. Yo, Oke. Ingat nggak ini siapa? kan aktor ya? Betul, Fauzi Badila. Tapi sekarang sudah jadi komisaris PT Pos Indonesia. Nah, yang kedua deh nih. Kalau yang ini, inget nggak? Itu kayaknya presenter TV kayaknya. Itu juga benar. Tapi sekarang sudah jadi komisaris Main ID. Nah, Fauzi Badila dan juga Grace Natali merupakan dua dari sederet nama orang dekat Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang duduk di kursi komisaris perusahaan berplat merah. Tentu tidak hanya dua orang itu, karena masih ada deretan orang lainnya yang juga duduk di kursi komisaris BUMN. Sebut saja Fuad Bawazir, jadi komisaris utama Main ID. Kemudian ada Grace Natali yang tadi menjadi komisaris Main ID. Kemudian ada juga nama Simon Mantiri yang duduk di kursi komisaris utama PT Pertamina. Lanjut dengan Condro Kirono sebagai komisaris independen PT Pertamina. Kemudian ada juga nama Siti Nuriska Putrijaya yang duduk di kursi komisaris PT Pusri Palembang. Kemudian berlanjut di Siti Zahra Agnia yang merupakan istri Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid yang duduk di kursi komisaris independen Patra Niaga. Ada juga nih Prabu Revolusi, ex pendukung Ganjar Mahfud yang beralih ke Prabowo Gibran, duduk sebagai komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional. Selanjutnya Fauzi Badila yang tadi kita tunjuk tuh jadi komisaris PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada juga kerabat Joko Widodo, Bagaskara Arif yang menjadi manajer non-government relations PT Pertamina. Dan ada juga lagi keponakan Joko Widodo, Joko Priambodo yang duduk sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut nama-nama yang diangkat jangan selalu diidentikan dengan kedekatan tertentu. Namun ia tak membantah bahwa kedekatan tentu menimbulkan kepercayaan. Maka masyarakat bisa memantau kinerja dari deretan tokoh yang diangkat menjadi komisaris BUMN itu. Ya mudah-mudahan nama-nama yang kemarin diangkat itu ya nama-nama yang betul-betul bukan hanya sekedar diidentikan dengan mewakili kekuatan politik tertentu, tetapi juga dibarengi dengan bahwa mereka nama-nama itu dianggap cukup capable, ya, cukup capable untuk bisa ditempatkan pada posisi-posisi di BUMN itu, ya. Jadi, nah sekarang kan sudah diangkat, ya, sudah keluar SK-nya. Nah, tinggal tentu kami berharap nama-nama yang ditetapkan itu ya memang betul-betul bisa menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu yang diberi kepercayaan itu betul-betul bisa amanah mengemban tugas dan menjalankannya secara baik, secara profesional gitu. Itu aja mungkin harapan dari teman-teman dari Golkar. Di sisi lain, Guru Besar Kebijakan Publik UGM Wahyudi Komorotomo menyebut BUMN jangan sampai dijadikan sapi perah politik atau lahan balas jasa. Ia pun menyinggung kondisi 6 BUMN bidang konstruksi yang justru terlilit utang karena tak efisien dalam praktik kerjanya. Ia pun mendorong masuknya persaingan swasta di level bisnis sejumlah BUMN agar para petinggi yang kemarin ditunjuk juga mampu membuktikan kemampuan mereka membawa BUMN ke level selanjutnya. Nah, karena memang ya kita tidak bisa mengharapkan orang yang tidak kompeten itu punya sense ya, punya kalau andai kata kita terbiasa sebagai ahli elektronik misalnya saja dengan adanya misalnya saja di rumah itu ada sekring yang korslet itu orang langsung tahu ini penyebabnya dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak punya kompetensi, ya gimana kita mengharapkan dia punya sen? Jangan-jangan malah kemudian dia juga mengatasi masalah dengan memperparah persoalannya atau bahkan menganggap itu bukan masalah. Lebih lanjut, Wahyudi menilai cukup wajar jika memilih orang yang dikenal secara personal untuk memikul jabatan tertentu. Namun, hal ini tak boleh jadi pertimbangan pertama dan utama supaya BUMN tetap memberi manfaat pada rakyat. Diana Valencia, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.